Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Test rider Ducati Michel Pirro mengaku sangat penasaran ingin melihat Pedro Acosta menggeber motor Ducati. Pedro Acosta telah menjadi kejutan dalam beberapa musim terakhir di Grand Prix. Pria asal Spanyol ini berhasil memenangkan gelar juara dunia Moto3 di musim debutnya pada tahun 2021 yang lalu. Kemudian meraih gelar Moto2 pada tahun 2023, dan setelahnya Acosta yang debut di MotoGP pada tahun 2024 tampil sangat mengejutkan dan luar biasa bersama KTM. Dilansir dari Speedweek, Pirro yang terkesan dengan sepak terjang hiu Mazzaron ini mengaku sangat ingin melihatnya menggeber motor Ducati Desmosedici. Saya ingin melihatnya di Ducati. Jika seseorang memenangkan 2 gelar juara dunia dalam 3 tahun, itu sangat luar biasa. Marc Marquez membicarakan peta persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Di musim depan, banyak yang memprediksi Marc Marquez dan Pecco Bagnaia menjadi kandidat terkuat peraih gelar juara dunia MotoGP. Pasalnya, kedua rider tersebut masih akan menunggangi motor balap Ducati. Di sisi lain, para pesaing terkuat di musim 2024 justru akan menunggangi motor berbeda di musim depan. Kendati demikian, Marquez langsung menepis keras pandangan itu. Dia ogah menyingkirkan nama-nama seperti Jorge Martin hingga Bastianini dalam perebutan gelar juara musim depan. Dengan bakat yang dimiliki, Martin hingga Bastianini diyakini Marquez masih akan tampil kompetitif meski menggunakan motor baru. Ini bukan hanya akan menjadi kejuaraan antara Pecco dan saya. Bukan hanya Ducati yang balapan, tetapi kita harus melihat evolusi pabrikan lain. Ada juga Jorge Martin dengan Aprilia dan Pedro Acosta dengan KTM yang juga hampir menang. CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, mengaku tak sabar kembali membawa MotoGP ke negeri Samba, Brazil. Sebagaimana diketahui, MotoGP telah menandatangani kesepakatan baru berdurasi 5 tahun untuk kembali ke Brazil di sirkuit Goiânia mulai tahun 2026. Dari rilis resmi MotoGP, Ezpeleta pun mengaku sangat antusias dengan kembalinya Brazil sebagai tuan rumah MotoGP. Kami sangat menantikan untuk kembali ke Brazil. Kami memiliki basis penggemar yang baik yang kami tahu sangat gembira dengan berita ini, sama seperti kami sangat ingin kembali membalap untuk mereka lagi. Johann Zarco merasa mendapat tambahan motivasi di MotoGP 2025 mendatang. Ekstra motivasi yang dimaksud adalah dirinya berperan sebagai pembalap tertua MotoGP pada tahun 2025. Ya, hal ini dipastikan setelah Alex Espargaro memilih untuk pensiun di penghujung musim 2024. Kini rider asal Prancis itu berusia 34 tahun. Zarco yang memulai karir MotoGP-nya pada tahun 2017 bersama Tech 3 Yamaha dan kini tercatat telah membalap untuk 4 pabrikan berbeda di kejuaraan tersebut. Dilansir dari Crash, Zarco sendiri menyadari bahwa usianya sudah tidak muda lagi. Akan tetapi dengan banyaknya pengalaman di MotoGP yang telah ia dapatkan, Zarco yakin bisa bertarung dengan rider lain yang usianya jauh lebih muda. Alex Marquez mengungkapkan targetnya di kompetisi MotoGP musim 2025 mendatang. Pada musim depan, Alex Marquez akan menggunakan motor Desmosedici GP24. Dengan senjata baru itu, Alex Marquez ditantang untuk bisa meraih hasil lebih bagus dengan finish 5 besar musim depan. Dilansir dari Marca, adik dari The Baby Alien itu pun menerima tantangan tersebut. Namun demikian, ia tak berani mematok di posisi keberapa ia akan finish di akhir klasemen. Mengapa tidak? Tapi saya tak mau menetapkan target posisi karena masih terlalu dini untuk membahas itu. Kalau kami melihat di mana posisi kami finish dan di mana kami ingin berada, itu harus menjadi referensi untuk kami. Bukan satu target,
Tapi setelah 4 atau 5 balapan, kita akan melihat di mana posisi yang akan ditetapkan. Pabrikan sepeda motor asal Austria, KTM, dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menjual MV Agusta. Padahal Pierre Mobility Group atau PMG yang memiliki KTM serta merek Husqvarna dan GasGas baru saja mengakuisisi 50,1% saham MV Agusta pada awal tahun ini, setelah sebelumnya membeli 25,1% saham pada November 2022. Namun karena kondisi keuangan KTM yang semakin memburuk hingga hampir mengalami kebangkrutan, perusahaan tersebut dilaporkan ingin mendapatkan dana segar dengan menjual MV Agusta. Alasan dibalik rencana penjualan MV Agusta adalah untuk mengurangi biaya operasional. PMG berencana fokus pada hal-hal inti dan berusaha menekan pengeluaran. Jorge Martin mengaku belum puas meski telah berhasil merebut titel juara dunia MotoGP. Bersama Pramac, Martinator sukses menjuarai MotoGP 2024. Pembalap Spanyol itu finish teratas di klasemen akhir 2024 dengan keunggulan 10 poin dari Francesco Bagnaia. Sementara itu di kompetisi 2025 mendatang, Martin akan mencoba mengulang suksesnya ini bersama Aprilia. Rider berusia 26 tahun itu ingin mencapai hal yang lebih besar agar bisa disejajarkan dengan para legenda. Juara itu hebat, sudah jelas, tapi Anda harus melampauinya. Meraih sukses tanpa melakukan sesuatu yang lebih, menurut pendapatku itu sesuatu yang kosong. Lebih dari sekadar memenangi sebuah kejuaraan dunia, aku ingin memberi pengaruh di dunia balap motor, menjadi seseorang, mencapai sesuatu hal yang akan diingat. Fred Vasseur mengaku sangat yakin bahwa Lewis Hamilton bisa membawa Ferrari kembali meraih kejayaan di Formula One. Di Formula One 2025, tim kuda jingkrak Ferrari berhasil mengamankan tanda tangan pembalap top Formula One Lewis Hamilton. Kedatangan Hamilton ke Ferrari tentu memberikan angin segar bagi para tifosi, tak terkecuali Fred Vasseur yang juga sangat optimis Ferrari bisa meraih prestasi bagus di musim depan. Kepada Motorsport, Vasseur berharap pengalaman Hamilton bisa ditularkan ke Ferrari untuk bangkit dan meraih hasil bagus di kompetisi 2025 mendatang. FIA telah meluncurkan gambar-gambar terbaru untuk konsep mobil Formula One 2026. Konsep mobil ini merupakan konsep yang telah disesuaikan dengan regulasi baru Formula One yang bakal diterapkan pada tahun 2026 mendatang. Berikut adalah penampakan konsep mobil baru Formula One 2026.